Sebetulnya pendanaan itu peringkat kelima yang dibutuhkan di dalam untuk usaha. Untuk memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%, tentu saja kita bekerja sama dengan orang-orang yang sudah terbukti sukses di bidang yang kita ingin sukses. Dan kalau bisa terbaik di dunia, selesai kemungkinan berhasilnya. Kenapa kok mereka mau kerjasama dengan kita? Nah ini, supaya mereka mau kerjasama dengan kita, biasanya kalau saya ketemu misalnya event organizer yang terbesar di dunia, kemudian kemarin saya keliling-keliling di Tiongkok, itu yang saya jual adalah satu namanya potensi Indonesia. Do you know Indonesia 263 juta orang. Nah, kalau 10% kaya itu 26 juta. Kalau di Singapura saya ngomongnya sederhana lagi, Singapura cuma 5-6 juta. Itu pun banyak sekali orang kaya Singapurnya datang dari Indonesia. Jadi saya jual, do you know Indonesia is, nah berapa? 200 sekian juta. Kemudian, come to Indonesia, I will help you. Jadi dua prinsip supaya orang yang sukses di dunia sana mau kerjasama dengan kita, yaitu dengan cara menjual potensi Indonesia. Yang kedua, I will help you. Saya mau bantu Anda. Dengan demikian kemungkinan suksesnya akan jauh lebih besar karena memang langsung kerjasama dengan orang yang sudah terbukti berhasil di dunia yang terbaik. Itu. Berikutnya, lupa kalau gitu kan butuh pendanaan. Enggak juga. Anda tidak perlu pendanaan. Kita juga bisa melakukan satu yang namanya jadi maklar. Kita mengenalkan, kita dapat saham kosong, kita yang mengerjakan. Bisa juga. Terus kemudian totally makelar Anda kenalkan. Seperti misalnya ada satu produk yang luar biasa bagus, kenalkan dengan satu multi level yang begitu besarnya. Kemudian Anda dapat persentase, selesai. Setiap ada omset penjualan, Anda dapat komisi. Nah, tidur pun langsung dapat passive income, bahkan tanpa modal. Sebentar Pak, tadi Bapak pergi ke luar negeri kan juga pakai duit. Iyalah, masa pakai daun? Bisa sih, daun yang dijual gitu ya, atau daun emas juga bisa. Tapi intinya adalah uangnya tidak sejauh yang sebesar yang Anda duga gitu ya. Hanya sebagian uang kecil saja. Terus dengan demikian kita langsung bisa bahkan dapat passive income. Nah, sekarang ada yang tanya, Pak Tung, kalau startup itu seperti apa? Kalau misalnya kita tidak bekerja sama dengan orang yang sukses, betul-betul idenya baru, fresh seperti hari ini kaum-kaum milenial, kaum-kaum sekarang yang startup company untuk membuat aplikasi, membuat perusahaan-perusahaan baru, seperti apa? Saya ini spesialis gitu ya, mau spesialis itu veteran yang luar biasa sudah membangkrutkan begitu banyak perusahaan. Maksudnya apa membangkrutkan banyak perusahaan? Karena ya saya buka dan tutup, buka tutup. Lama-lama saya kenal ketika saya sukses di perusahaan-perusahaan saya dan kemudian nonton-nonton di perusahaan yang lain, belajar dari perusahaan-perusahaan yang lain yang startup yang sukses, ternyata ada 5 hal yang sangat dibutuhkan. Satu adalah yang namanya timing. Kalau timingnya salah, Anda baca di buku saya Work Less and More gitu ya. Ternyata di buku situ saya sebutkan berapa banyak perusahaan saya yang buka dan tutup dengan damainya. Tapi ada juga yang berhasil gitu dan sukses, sakti, dahsyat luar biasa. Salah satunya timing yang luput misalnya. Zaman dulu saya pernah aktif di yang namanya skyquestcom.com. Itu sebenarnya 8 tahun sebelum YouTube. Tetapi timingnya kurang pas dan sistemnya adalah di network marketing kan, bukan digratiskan. Hanya video-video yang khusus untuk pelajaran seperti yang hari ini begitu ya. Ilmu-ilmu kita upload sekian puluh ribu video-video di seluruh dunia, pembicara-pembicara terbaik. Dan setiap bulan ada 2 yang live setiap bulan. Ditambahin terus jadi membership, bayar 250 US untuk 1 tahun dan bisa diperpanjang. Yang perpanjang sedikit, kecuali dia make money ya baru dia perpanjang lagi dan di multi level kan. It's not a good timing. Begitu keluar YouTube yang dengan model dan streaming filmnya jadi lebih mudah, lebih cepat. Waktu itu streaming film lama, hang-hang ya, repot, susah, nggak karu-karuan. Untuk itu apa yang terjadi? Ya terpaksa bubar jalan, tamat riwayat. Timing misalnya, kalau sudah lewat, kalau ini kan belum lewat, belum waktunya. Hari ini YouTuber keren, kok bisa? Karena streamingnya gampang, mudah. Jadi membuat orang jadi download dengan mudahnya. Jadi film-film kita bisa lihat dimanapun dengan mudah. Kuota juga lebih murah. Nah ini yang membuat YouTuber juga naik daun hari ini gitu ya. Karena timingnya, yes. Kalau misalnya timing sudah lewat, saya pernah ditawarin untuk mengambil sebuah perusahaan pager. Bagi Anda milenial mungkin tidak ngalami pager. Pager itu seperti SMS kecil begini. Zaman dulu belum ada handphone. Jadi di pager tolong hubungin. Nah, kita pergi ke telepon umum. Tidut. Untuk apa? Untuk bisa telepon. Nah inilah yang terjadi. Kalau kita ditawarin perusahaan pager walaupun murah, sudah lewat zamannya. Persewaan videotape sudah lewat zamannya, persewaan DVD sudah lewat zamannya. Sekarang sudah zamannya Netflix, mungkin nanti akan zamannya berubah lagi. Sehingga kita bisa nonton film melalui internet gratis everywhere. Nah itulah yang kalau zamannya lewat ya susah usaha seperti itu. Yang kedua adalah teamwork. Nah ini kuncinya.
Mungkin Anda tidak punya ide, tidak masalah, yang penting teamworknya. Nanti di tengah jalan Anda ketemu ide-ide yang luar biasa. Butuh tim yang luar biasa, yang betul-betul mau mencurahkan waktu, tenaga, uang, energi, fokus, hidupnya dia. Nah, itu baru jos. Berkali-kali saya kerjasama, kalau semuanya kerjasama, tidak ada yang fokus, atau tidak mempunyai karyawan yang bisa fokus di sana, atau karyawan yang fokus tapi kurang tepat, ya tidak bisa. Jadi kita butuh tim, ini yang nomor 2 yang paling penting. Timing, tim. Yang ketiga, ide. Idenya alangkah baiknya benar-benar harus Anda mempunyai nilai tambah atau faktor pembeda yang bermanfaat untuk orang banyak. Anda mau lebih murah, lebih cepat, atau lebih baik, atau lebih apa dibanding yang lain. Mohon maaf kalau Anda jualan tiket semuanya atau jualan hotel. Hotel.com, agoda.com, tiket.com, pigi-pigi.com, terus Traveloka, everything yang plus minus sama, ya repot. Apalagi Anda baru, waduh, bilang Pak, saya punya kelebihan. Apa? Dana saya Pak, 50 triliun. Mau kita gerojok Pak, kita mau hajar market. Bisa, karena itu kelebihan Anda, dananya besar. Tapi kalau semuanya sama, so what gitu loh. Ya, yang sudah gede ya akan tambah gede. Ya, yang kecil ya repot. Anda mau bersaing gimana? Ikut-ikutan, susah setengah mati. Jadi ide harus punya nilai tambah, ada faktor pembeda yang bermanfaat untuk mendengarkannya. Berikutnya yang keempat, yaitu adalah satu namanya kalau Anda mau startup bisnis model. When you cash out, kapan Anda dapat duitnya? Kalau dapat duitnya belum jelas, ya repot. Orang tidak mau beli produk Anda, jasa Anda. Jadi boleh nggak gratis dari semua? Boleh. Oh Pak, ide bisnisnya ini, bisnis modelnya kapan dapat duit? Ketika kita jual, oke. Ketika ada orang pasang iklan, pertama kali gratis dulu Pak. Nanti kalau sudah free, ketika ada orang yang mau ditaruh paling depan, paling atas, ada bayarnya, silahkan. Oh enggak Pak, kita ada bisnisnya. Orang jual beli melalui sini kita sudah dapat untung. Jadi bisnis model ini kapan Anda dapat duitnya? Dikatakan Jordan Belfort itu yang The Wolf of Wall Street, itu filmnya yang dimainkan Leonardo DiCaprio. Dia menyatakan begini, kalau Anda bisnis modelnya sudah jelas, kapan make money-nya, Anda dapat funding $1 juta itu gampang gitu ya. Terus kemudian kalau bisnis model ini sudah ada yang namanya prototipenya, nah ini loh ada satu, itu $5 juta gampang. Kalau sudah running, kemudian positif, wah itu lebih sakti lagi. Anda mau $50 juta, ya tinggal digedein aja. Gitu bisnis modelnya, kapan Anda dapat duitnya. Kemudian berikutnya yang kelima, baru pendanaan. Jadi pendanaan adalah kelima. Kalau Anda punya dana banyak nih. Yang startup dananya banyak, tapi timnya kagak jelas. Idenya tidak mempunyai nilai tambah. Bisnis modelnya kapan dapat duitnya gak ngerti gitu ya. Timingnya lewat ya, goodbye my love. Jadi sungguh-sungguh perhatikan 5 hal ini ketika Anda memulai startup. Kemungkinan sukses Anda akan jauh lebih besar. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.